Dan jamaah sekalian, kajian rutin atau menuntut ilmu agama merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah, maka ini akan menjadi sebuah pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, tidak cukup bagi seorang muslim sekedar dia mengaku dirinya sebagai muslim tanpa mau mempelajari agamanya. Iya. Karena bagaimana mungkin dia bisa menjalankan agama Allah tanpa mempelajari agama Allah itu. Oleh karena itulah cara mengamalkan agama Allah yang pertama adalah mempelajarinya. Baru dengan dia mempelajarinya akan mungkin bagi dia untuk mengamalkan ajaran agama ini. Tanpa mempelajari agama maka tidak mungkin dia bisa mengamalkan agama. Dari mana dia tahu bahwasanya ini adalah perkara yang diperintahkan Allah, ya, perkara yang dilarang oleh Allah? Dari mana tahu tanpa belajar? Oleh karena itulah Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat sebuah bab di dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka hendaknya engkau mengetahui, mengilmui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Jemaah yang berbahagia, ilmu agama adalah sebuah keutamaan yang besar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berucap, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Iya, tambahkanlah ilmu untukku. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini ayat ini cukup menjadi sebuah dalil akan keutamaan ilmu agama. Hal ini dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Baik. Kemudian jamaah yang berbahagia, ilmu agama ini siapa yang mempelajarinya maka dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Iya, siapa yang mempelajarinya maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajarkan kitabullah itu satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi kasih sayang dari Allah. Wa hafathumul malaika, dan mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka di depan malaikat di sisinya. Di antara keutamaan mempelajari ilmu agama sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga.
Jadi perjalanan jenengan dari rumah jenengan ke masjid, ya, ini merupakan upaya untuk menuntut ilmu. Ini merupakan bentuk menempuh jalan, ya, untuk mencari ilmu. Maka ini jamaah sekalian akan memudahkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan menuntut ilmu agama Islam. Bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman yang lainnya. Maka ini menunjukkan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu di antara orang-orang yang beriman itu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu agama ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Iya. Seorang alim atau orang yang memiliki ilmu juga disebutkan keutamaannya di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul alim 'ala al-abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ya, fadlul alim 'ala al-abid ka fadlil qamari 'ala sa'iri al-kawakib. Fadlul alim 'ala al-abid, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid. Abid adalah seorang ahli ibadah. Iya. Kafadril qamari ala sairil kawakib, sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Iya, maksudnya apa jamaah sekalian? Maksudnya perumpamaan seorang alim dengan seorang abid dari sisi keutamaannya itu sebagaimana rembulan dengan bintang-bintang. Kata ulama, li'anna naf'al alim muta'addi, li'anna naf'al alimi muta'addin, karena manfaat seorang alim mengenai yang lainnya. Seorang alim manfaatnya mengenai yang lainnya. Dia bisa mengajarkan ilmunya, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan seputar agama sehingga bermanfaat untuk orang lain. Iya. Sedangkan ahli ibadah manfaatnya hanya terbatas pada dirinya. Ini sama seperti rembulan yang kita lihat di bawah, cahayanya mengenai yang lain. Sementara bintang-bintang cahayanya terbatas pada dirinya sendiri. Iya, ini ketika kita lihat dari bumi. Maka jemaah sekalian, dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya ilmu agama memiliki keutamaan yang besar. Ya, kemudian orang yang menuntut ilmu dia juga memiliki keutamaan yang besar. Kemudian orang yang setelah memiliki ilmu juga memiliki keutamaan yang besar. Ini semestinya menjadi pendorong bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar supaya semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Dan mempelajari ilmu agama jamaah sekalian merupakan bagian dari kewajiban. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, tidak boleh seorang muslim tidak belajar agama. Apapun profesinya, dia tetap harus menyempatkan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ilmu agama itu dari sisi kewajibannya terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu apa? Fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap kita. Sementara ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang dipelajari atau wajib dipelajari oleh umat. Oleh umat. Ya. Akan tetapi tidak setiap orang Islam wajib mempelajarinya.
Itu adalah ilmu yang fardu kifayah. Ya. Dan ilmu yang fardu ain ini adalah ilmu tentang perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang diharamkan. Iya. Kalau perkara ini diwajibkan atas setiap manusia, ya, atau perkara ini diharamkan atas setiap manusia melanggarnya, maka berarti hukumnya fardu ain untuk mengetahuinya, untuk berusaha mempelajarinya. Iya. Salat jamaah sekarang, salat wajib enggak atas setiap kita? Wajib. Maka mempelajari tentang salat hukumnya apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Hah? Fardu ain. Iya. Kemudian menghindari perkara yang haram, misalnya tentang riba. Ya, riba ini setiap kita diharamkan bagi setiap kita apa tidak? Diharamkan bagi setiap kita. Ya, ketika dia hendak masuk ke dalam beberapa pintu-pintu muamalah, ya, yang berpotensi di situ ada riba, maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum masuk. Ya, ala kulli hal, garis besarnya semua perkara yang diwajibkan atas kita dan semua perkara yang diharamkan atas kita, hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Ya, seperti rukun Islam, rukun iman, itu hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Ya, maka jamaah sekalian, akidah itu hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Akidah hukum mempelajarinya adalah apa? Fardu ain. Karena akidah adalah perkara yang diwajibkan atas setiap kita. Iya, akidah adalah perkara yang diwajibkan atas setiap kita. Baik. Kemudian jamaah sekalian berikutnya, ilmu yang fardu kifayah. Dan ilmu yang fardu kifayah ini adalah ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Ilmu yang dibutuhkan oleh umat, tapi tidak setiap orang Islam membutuhkannya. Seperti misalkan ilmu faraid, ilmu tentang waris. Ya, contoh yang lainnya misalkan ilmu tentang tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balagha, ya, ilmu mustalahul hadis, misalkan ilmu usulul fiqh, ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, ya, ilmu al-maqasid al-syar'iyyah. Nah, ilmu-ilmu ini dibutuhkan oleh umat, tapi tidak setiap orang membutuhkannya. Maka ilmu ini hukumnya fardu kifayah. Iya, hukumnya fardu kifayah. Jadi selain perkara-perkara yang diwajibkan dan selain perkara-perkara yang diharamkan, dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umat, ya, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jelas sampai sini jemaah? Ya, kecuali bagi orang yang ingin terjun di bidang agama. Ya, kecuali orang yang ingin terjun di bidang agama, di bidang pengajaran, di bidang konsultasi agama, ya, maka yata'ayyanu, menjadi satu hal yang harus bagi dia untuk mempelajarinya. Misalkan tadi dikatakan ilmu nahwu, ilmu saraf fardu kifayah, Pak. Tapi kalau orang mau jadi ustadz, itu menjadi harus. Jangan sampai ada orang jadi ustadz, ditanya, "Ustadz, bisa baca kitab?" Tidak bisa. Berarti tidak usah jadi ustadz. Ya. Kenapa? Karena dia ini belum mempelajari sesuatu yang harus dia pelajari terlebih dahulu. Apa itu? Ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balagha. Jelas ya? Baik. Nah, jamaah sekalian, pelajaran kita di malam hari ini atau tema kitab yang kita pelajari, kitab akidah. Maka kita tahu bahwasanya ilmu yang kita ajarkan, ya, setiap malam Jumat adalah bagian dari ilmu yang fardu apa? Ain. Ya, maka kadang kita ini harus pandai memanage jemaah. Harus pandai memanage. Dan termasuk juga takmir masjid itu juga harus bisa memanage. Ya. Apa maksudnya?
ajarkan dulu ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya, ilmu-ilmu yang fardu ain. Kalau tidak bisa digabungkan antara ilmu yang fardu ain dengan fardu kifayah, ya, maka menangkan yang ilmu fardu ain. Sebagian orang di masa ini kalau disuruh belajar persoalan akidah tidak mau, tapi kalau belajar tahsin mau. Ya, padahal tahsin ini tidak wajib. Tahsin tidak wajib. Tahsin itu min babi tahsinis saud, cuman agar supaya bacaannya bagus, ya, tidak wajib. Maka banyak para ulama-ulama yang ahli di bidang fikih, di bidang usul fikih, ya, bacaan tajwidnya biasa-biasa saja. Ya, ada sebagian orang yang pembelajaran akidah tidak mau, pembelajaran fikih tidak mau, tapi ketika ada tahsin paling rajin. Ya, nanti belajar bahasa Arab rajin. Padahal kalau pelajaran akidah dia tidak. Ditanya, Pak, Anda katam kitab akidah? Belum pernah katam kitab akidah. Tapi ada pelajaran akidah tidak mau. Ya, padahal akidah Islamiyah adalah perkara yang fundamental. Ya, maka jemaah sekalian, dengan mengetahui ada ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah, maka kita akan bisa melihat diri kita sendiri. Ya, kita pengajian banyak misalkan, Pak, di Kecamatan Waleri ini pengajian banyak. Ya, terus bilang, saya kalau setiap hari ngaji terus lah piye gitu, kadang kan gitu, Pak. Tahun RSI ini berapa kali? 3 kali nih, Pak. Setiap malam 3 kali aja. 3 kali di masjid RSI sini. Nanti belum lagi di masjid mana? Masa setiap hari aku tuh ngaji terus ya? Ya. Nah, makanya kalau tidak bisa semuanya, pilih mana yang sifatnya apa? Wajib, fardu ain. Ada kajian akidah, kajian fikih. Dan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, agama itu domainnya 4, Mbak, 4 atau 5. Ya, agama Islam domainnya 4 atau 5. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Muamalah mencakup 3 hal. Muamalah maliyah, terkait dengan harta. Ya, jadi misalkan nanti pembahasan tentang jual beli yang diharamkan, pembahasan tentang khiyar, pembahasan tentang qarat, tentang ijarah, ya, pembahasan tentang arya. Nah, itu masuk dalam muamalah kategori muamalah maliyah. Nah, muamalah kategori yang kedua, muamalah terkait dengan keluarga, disebut dengan usrah. Disebut dengan usrah. Ini terkait pernikahan. Pernikahan ada pembahasan tentang mahar, ada pembahasan tentang khulu, ada pembahasan tentang talak, ada pembahasan tentang hadana, ada pembahasan tentang nafaqah. Nah, itu di muamalah kategori usrah. Kemudian muamalah yang ketiga kategori jinayat, kriminalitas. Kriminalitas dalam Islam, sanksi-sanksi kriminal tertentu dalam Islam. Nah, itu disebut dengan jinayat. Jadi muamalah terdiri dari 3, maliyah, usrah, dan jinayat. Nah, fikih dan muamalah, apa itu namanya, ibadah dan muamalah dibahas di ilmu fikih. Ya, ibadah dan muamalah dibahas di apa? Ilmu fikih, Pak. Jelas? Ya. Tadi apa domain agama? 4 atau 5. Yang pertama apa? Akidah. Ya. Kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga apa? Muamalat. Ibadah dan muamalah pembahasan fikih. Ya, ibadah dan muamalah pembahasan fikih. Maka buku fikih itu cakupan pembahasannya 4. Ibadah, muamalah maliyah, muamalah terkait usrah, muamalah terkait jinayat. Maka dalam fikih ada istilah fiqhul ibadah, kemudian fiqhul muamalat, fiqhul usrah, dan fiqhul jinayat. Ya, jelas? Baik, itu domain yang kedua. Domain yang pertama akidah, domain kedua domain pertama akidah, domain kedua ibadah, domain ketiga apa?
muamalah. Domain keempat. Yang keempat, akhlak. Yang keempat apa? Akhlak. Dan yang kelima, adab. Ada yang memasukkan adab dalam kategori akhlak. Ya, sehingga ada yang mengatakan domain agama 4, ada yang mengatakan 5. Ya, 4 itu karena dia memasukkan akhlak dan adab. Ya, sementara yang mengatakan 5, akhlak dan adab disendirikan. Itu domain agama. Maka misalkan jenengan yang tidak sempat untuk belajar semua ilmu agama, ya, maka jenengan pilih itu, Pak, pengajian akidah, pengajian fikih, pengajian apa lagi? Akhlak, pengajian apa lagi? Adab. Baik. Atau misalkan perkara-perkara yang diwajibkan, ada tema kajian perkara-perkara yang diwajibkan atau perkara-perkara yang diharamkan. Contoh, ada orang buka kajian al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, ini tips ya, ketika banyak pengajian mana yang harus saya datangi ketika saya tidak bisa mendatangi semuanya. Jelas sampai sini jemaah?